Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, sudah bisa kita mulai belajar pada pagi hari ini ya? Pak. Oke, sebelum itu sekretaris apakah hari ini semuanya berhadir? Tidak, Pak. Saya sakit. Oke, semoga Cecil segera lekas sembuh ya, dan agar dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita silakan pimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan hari ini, mari kita berdoa bersama dan kita masih berdoa di kelas. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, materi kita hari ini tentang struktur atom, yaitu lambang atom dan menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, hari ini Bapak mau nanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Nak? Pak. Ya, silakan Dian. Teori perkembangan atom. Iya, teori perkembangan atom. Atom. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ini, kita review sedikit materi minggu lalu. Ada nggak yang tahu apa pengertian atom? Saya, Pak. Ya, silakan Mak. Itu partikel unit terkecil dari unsur kimia. Iya, benar ya. Jadi atom itu adalah partikel atau unit terkecil dari suatu unsur kimia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak yang tahu apa saja teori yang menjelaskan tentang atom? Saya, Pak. Ya, silakan Dewi. Jadi ada teori jumlah atom, Richard John Thomson, Rutherford, dan Lewis. Iya, benar ya. Jadi ada teori John Dalton, Rutherford, G. Thomson, dan Lewis. Oke, ada yang tahu nggak di sini apa saja penyusun utama dalam atom? Saya, Pak. Silakan kita. Jadi penyusun atom itu ada 3, yaitu dia proton sama neutron ada di inti atom, terus elektron dia berada pada kulit atom. Oke, jadi struktur penyusun senyawa, struktur penyusun dalam atom itu ada 3, proton, neutron, dan elektron. Oke, anak-anak silakan perhatikan gambar di samping. Ini gambar ada unsur apa aja di dalamnya? Ada NaCl. Seperti yang kita tahu NaCl itu adalah rumus kimia dari darah yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk memasak. Dan ini ada unsur apa, Mak? O2. Atau oksigen. Nah, jadi anak-anak, di dalam kedua unsur di samping ini itu memiliki banyak informasi di dalamnya yang harus kita ketahui. Dan hari ini kita akan belajar apa-apa saja informasi yang ada di dalam unsur tersebut, baik dari nomor atomnya, nomor masanya, dan bagaimana cara kita menentukan jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Oke, anak-anak, setelah nanti kita mempelajari materi hari ini, diharapkan nantinya membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara unsur-unsur kimia seperti air yang kita minum, terus udara yang kita hirup, terus garam yang biasa kita gunakan saat memasak, yang saling berinteraksi membentuk zat yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis perubahan elektron pada ion positif dan ion negatif dengan tepat. Oke, anak-anak Bapak sekalian, materi ini kita, kalau kita mempelajari tentang lambang atom, kita harus tahu dulu apa sih itu lambang atom. Nah, lambang atom adalah cara penulisan simbol suatu unsur yang menunjukkan identitas suatu unsur tersebut, beserta informasi tentang nomor atom dan nomor masanya. Nah, yang dimana X itu adalah nomor atom yang tidak atau unsur yang belum diketahui. Unsur yang belum diketahui. Selanjutnya A itu adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Oke. Nah, jadi kalau seandainya Bapak kasih contoh ada rumus dari si Ca yang di atasnya ini ada 40 dan di sini ada 20. Yang mana X-nya, Nak? Ca. Ini adalah X-nya. Kalau yang 40 ini si apanya? Nomor. Ya, nama rumusnya apa? Ya, rumus dari itunya lambangnya A. Oke. Kalau yang 20-nya? Z. Sudah tahu ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke materi proton, neutron, dan elektron. Seperti yang kita tahu anak-anak, proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif yang berada di dalam inti atom atau nukleus. Selanjutnya,
cara kita untuk menentukan proton itu sama dengan jumlah nomor atom. Tadi jumlah nomor atom atau nomor atom itu rumusnya bagaimana, Nak? Z. Oke. Neutron adalah partikel penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral, yang berada dalam inti atom bersama proton atau nukleus. Nah, yang dimana neutron ini itu sama dengan A dikurangkan dengan Z, yang dimana A itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. Selanjutnya, elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atau tingkat energi tertentu. Nah, yang dimana elektron ini dirumuskan dengan E sama dengan jumlah nomor atom atau Z, dan biasanya juga tergantung pada muatannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Anak? Ya, silakan Bintang. Pak, izin bertanya, dalam suatu unsur apakah jumlah proton dan elektron akan selalu sama, Pak? Oke, pertanyaan bagus, berikan tepuk tangannya dulu, Anak. Oke, jadi pertanyaan kita tadi adalah apakah setiap unsur memiliki jumlah proton dan elektronnya itu sama? Tidak semestinya sama ya anak-anak, karena ketika atom atau unsur tersebut bersifat netral, maka elektron dan proton itu akan sama. Tetapi ketika unsur kimia atau suatu atom itu bersifat terdapat muatan yang positif, maka elektronnya akan cenderung melepas atau berkuranglah si elektronnya, berkurang. Sedangkan kalau dia bersifat ionnya itu negatif, maka dia akan cenderung menangkap elektronnya atau cenderung akan bertambah elektronnya. Makanya di sini dibuat catatannya bahwasanya jika ionnya itu positif, maka elektronnya akan cenderung melepas dan elektronnya juga akan berkurang. Selanjutnya jika elektronnya bersifat negatif, maka cenderung menangkap dan elektron tersebut akan bertambah. Oke, anak-anak, di sini Bapak ada contoh soal. Untuk yang pertama kita akan judul CNA. CNA ini rumus kimia dari siapa, Nak? Natrium. Oke, nomor massanya berapa, Nak? 11. Nomor massa 22. 22,9 atau 23. Berarti si A-nya itu sama dengan 23. Kalau si Z-nya berapa, Nak? 11. Oke. Jadi si proton ini itu proton sama dengan apa tadi, Nak? Elektron. Proton sama dengan Z. Jadi protonnya sama dengan 11. Oke, kalau N-nya 23 dikurang 11 sama dengan 12. Elektron, kita lihat di atom ini dia bersifat netral atau tidak? Netral atau tidak memiliki muatan. Jadi untuk elektronnya itu sama atau tidak dengan proton? Sama. Berarti jawabannya 11. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, siapa yang mau jawab? Iya, silakan dikerjain dulu. Kalau ada yang bisa, silakan maju ke depan. Silakan Dinda. Silakan Tessa. Boleh. Sudah, Pak. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih buat Dinda dan Tessa sudah menjawab. Jadi benar ya, ketika dua unsur tersebut netral, maka jawaban proton dan elektron itu sama. Jadi kita hanya mencari selisih antara nomor massa dengan nomor atomnya saja. Jadi kalau untuk Ca itu protonnya 20, neutronnya 20 dan elektronnya juga 20. Kalau untuk Cl itu protonnya 17, neutronnya 18 dan elektronnya juga 17. Oke, untuk yang kedua ini kita menganalisis si ionnya, ion positif dan ion negatifnya. Tadi anak-anak saya sudah jelaskan bahwasannya ketika ionnya itu positif, maka elektronnya akan cenderung apa?
berkurang. Kalau dia ionnya negatif maka akan cenderung bertambah. Nah ini ionnya apa nak? Negatif. Berarti untuk protonnya berapa? Untuk protonnya berapa nak? 17. Untuk protonnya 17. Untuk neutronnya 35 dikurangkan 17 sama dengan 18. Untuk elektron 17 ditambah 2 sama dengan 19. Paham? Oke, coba dikerjakan dulu yang kedua dan ketiga. Kalau ada yang bisa silakan maju ke depan nak. Iya silakan Riri. Nambah suara ya. Oke silakan. Oke, silakan duduk Riri. Oke, silakan duduk di rumah. Nah, dari jawaban kedua teman kalian ada yang sama nggak jawabannya? Atau ada yang berbeda? Tidak. Jadi saya lihat tadi sudah paham ya kalian ya terkait menganalisisan ion positif dan ion negatif. Oke, nah jadi ketika ionnya positif maka elektronnya akan cenderung berkurang. Kalau dia negatif maka elektronnya akan cenderung bertambah. Oke, jadi benar ya jawaban kedua teman kalian. Oke, beri close nggak dulu untuk teman-teman kalian. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai materinya, maka Bapak akan membagi kelompok kalian. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada Gita, Dinda, dan Dian. Kelompok 2 ada Dita, Manda, dan Tessa. Dan kelompok 3 ada Hilma, Riri, dan Febrika. Dikarenakan Cecilia tidak berhadir, maka kelompok 3 hanya 3 orang ya nak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ya nak dikerjakan, yang nggak ngerti ditanya nanti. Ada yang susah? Iya. Iya, ini kan dia kan unsurannya kan nggak bermuatan, jadi tinggal cari aja selisih dari emosi itu bagaimana. Oh, mau nanya Pak. Kalau ini tadi kan saya jelasin bahwa dia positif maka akan cenderung apa? Kalau dia negatif akan cenderung Tambah. Bapak, ini Pak. Iya. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silahkan untuk kelompok 3 sebagai perwakilan tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Dan kedua kelompok lainnya agar memperhatikan jawaban temannya. Kalau ada yang kurang atau yang ingin ditanyakan silahkan. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijawab oleh Febrika. Yang pertama yaitu proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif, neutron yaitu partikel penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral, elektron yaitu partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, ion positif yaitu elektron yang akan cenderung melepas menyebabkan elektron asing berkurang sesuai dengan muatannya. Ion negatif yaitu elektron yang akan cenderung menangkap yang menyebabkan elektron akan bertambah sesuai dengan muatannya. Oke, selanjutnya nomor 2 mengenai unsurnya adalah neon dengan
protonnya 10, neutronnya 10, dan elektron 10. Lalu ada barium dengan protonnya 56, neutronnya 81, dan elektronnya 56. Lalu ada natrium dengan protonnya 87, neutronnya 136, dan elektronnya 87. Oke, pertama unsurnya ada barium, protonnya 56, neutronnya 81, elektronnya 53. Lalu unsur yang kedua oksigen, protonnya 8, neutronnya 8, dan elektronnya 10. Dan untuk nitrogen, T-nya protonnya sama dengan 7, neutronnya sama dengan 7, dan elektronnya sama dengan 10. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bagaimana kedua kelompok lainnya? Ada yang ingin menanggapi? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, nah karena waktu diskusi sudah habis, jadi LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali. Terima kasih. Oke, anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau nanya dulu, apakah kalian sudah paham terkait materi yang Bapak jelaskan hari ini? Paham. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Mudah. Jadi apa sih tanggapan kalian untuk kedepannya saya harus mengajar seperti apa nantinya untuk di pertemuan selanjutnya? Harus bagaimana ngajarnya? Ada gamesnya, terus ada eksperimen, terus apa lagi? Ada video animasi. Apa lagi? Ice skating. Jadi banyak ya. Oke, nanti akan Bapak usahakan. Ada hadiah. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas saran-sarannya anak-anak. Semoga di pertemuan selanjutnya Bapak akan mengusahakan apa yang ingin kalian dapatkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum itu Bapak ingin menindaklanjuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kita nanti mempelajari materi hari ini tentang lambang atom, jumlah proton, neutron, dan elektron, minggu depan kita akan belajar tentang konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr. Nah, bagaimana elektron itu nanti akan berkonfigurasi menjadi elektron yang akan lebih stabil. Selanjutnya, Bapak ingin 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan, Febrika. Jadi yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini yaitu bahwa dalam lambang atom terdapat informasi berupa nomor atom dan nomor massa, serta ada 3 penyusun atom yaitu proton, elektron, dan neutron. Oke, terima kasih Febrika. Silakan tepuk tangannya, Nak. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Dian. Baik Pak, tadi saya dapat sedikit bahwa muatan yang positif itu elektronnya cenderung berkurang, sedangkan muatan yang negatif elektronnya bertambah. Oke, jadi sudah dapat ya apa yang kita simpulkan hari ini, dan sudah dapat berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya anak-anak. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita, Bapak ingin memberikan soal untuk kalian agar lebih memantapkan lagi materi kita pada pertemuan hari ini. Silakan dijawab ya anak-anak. Pak ini Ya, ini video. Jangan contek-contekan, oke? Dikumpul setara. berapa menit? Waktunya sekitar 5 menit saja ya anak-anak. Baik Pak. Silakan dikerjakan tanpa suara dan tanpa diskusi. Oke, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, sekian buat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga saya ke depannya. Dan saya akan mengusahakan untuk saran-saran dari kalian untuk saya membuat pembelajaran lebih menarik di pertemuan berikutnya. Oke, sedikit saya tutup. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Teman-teman, kita kembali berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini.
dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.